Halo, bertemu lagi dengan saya Pram. Kita akan membahas tentang sketsa makhluk hidup pada modul ke-12 ini. Jadi, kalau kita berbicara dengan sketsa tentang makhluk hidup, jadi sebenarnya dari mulai zaman seniman Yunani kuno udah sangat tertarik ya pada keindahan makhluk hidup gitu, keindahan bentuk tubuh. Jadi mereka sering membuat gambar-gambar mereka yang sudah sangat proporsional ya, dengan yang tinggi ideal manusia gitu. Seperti kita banyak lihat patung-patung atau lukisan-lukisan yang sudah dibuat semenjak zaman Yunani kuno. Jadi sementara bagaimana bentuk proporsi ideal tinggi manusia dari mulai zaman Yunani kuno itu sebenarnya sudah diperhitungkan. Jadi biasanya tinggi untuk tubuh itu biasanya 7,5 kali panjang kepalanya. Kemudian sedangkan Leonardo da Vinci sudah mematok proporsi ideal tinggi manusia adalah 8 kali tinggi kepalanya. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat ya pada gambar ini. Jadi di mana terlihat pembagiannya di kepala, ukuran kepala dengan tubuh manusia secara keseluruhannya ya. Nah, kemudian ketika menggambar makhluk hidup ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu dasar-dasar anatomi makhluk hidup itu. Jadi apa saja sih sebenarnya yang dimaksud dengan dasar-dasar anatomi itu? Jadi gini, dasar-dasar anatomi itu meliputi proporsi tubuh dasar ya. Misalnya proporsi pria dan wanita itu sebenarnya sangat berbeda ya. Sehingga bahkan ya kerangka tubuhnya memang juga berbeda. Jadi demikian juga dengan proporsi pembagian tubuh ya, dari bagian kepala, pinggang, dan kaki. Jadi perbedaannya bukan hanya ya kalau kepala, pinggang, dan kaki juga berarti artinya dari secara vertikal dan juga horizontal berbeda. Kemudian anatomi dasar yang kedua adalah fleksibilitas dan batasan persendian. Jadi fleksibilitas adalah kemampuan untuk meregangkan sendi sampai batas jangkauan geraknya. Karena tubuh manusia kan punya batas-batasan gitu. Jadi bagaimana sendi bisa bergerak hingga berhenti nanti. Nah, itu diperlukan juga pengetahuan ini pada saat kita menggambar tubuh. Gunanya apa? Ya gunanya agar sketsa yang dibuat itu terlihat lebih alami gitu. Karena kalau apabila kita membuat sebuah sketsa orang misalnya dengan fleksibilitas yang atau batasannya yang berlebihan, malah akan terlihat aneh dan tidak natural. Berikutnya adalah keseimbangan dan gerak. Jadi yang dimaksud keseimbangan dan gerak adalah bagaimana menggambarkan makhluk dengan keseimbangan yang tepat. Jadi akan menghasilkan gambar yang alami dan logis. Karena sebenarnya dasarnya seperti itu ya. Kita akan membuat sebuah gambar tuh yang benar-benar terlihat alami. Jadi untuk itu perlu diperhatikan pusat gravitasi tubuh itu sebenarnya ada di mana. Jadi kalau menurut para seniman biasanya pusat gravitasi tubuh itu ditekankan pada tubuh manusia kira-kira berada di sekitar belakang pusarnya. Jadi bisa dilihat pada contoh-contoh berikut bagaimana titik gravitasinya bisa digunakan agar kita bisa menggambar tubuh yang alami. Berikutnya saya akan menerangkan tentang sketsa binatang. Jadi binatang ini sangat kaya akan bentuk. Jadi untuk itu dalam menggambarkan binatang diperlukan pengenalan terhadap bentuk dan anatomi setiap kelompok binatang itu. Jadi ini adalah contoh sketsa hewan yang sederhana. Bisa dilihat jadi tahapan-tahapan pembuatan sketsa yang mengikuti bentuk tiap hewannya. Ya, dan kita bisa juga digambarkan sesuai dengan kebiasaan dari hewan tersebut ya, agar terkesan lebih alami. Silakan kita bisa lihat contoh-contohnya berikut. Oke, demikian video ke-12 dengan modul sketsa makhluk hidup. Kita akan bertemu lagi pada video berikutnya. Silakan diikuti video-video lainnya. Sampai jumpa.